Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu kita tundukkan kepala kita mohon pimpinan Tuhan supaya kita bisa mengerti bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh dengan kasih dan kebaikan. Pada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami memakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah selama beberapa waktu ini, setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, kami bisa berfokus, kami bisa konsentrasi terhadap pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi firman Tuhan yang mengubahkan hidup setiap kami. Kami serahkan sekali lagi waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Advent yang ketiga ini, kita akan membahas satu tema yang berjudul From Fear to Joy. Dari ketakutan kepada sukacita. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Jika sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, saya akan membacakan untuk setiap kita. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ke-20, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, pada tahun 2001 sampai kurang lebih tahun 2006, ada sebuah acara TV yang berjudul Fear Factor. Sebuah acara reality show yang diikuti oleh beberapa orang peserta, dan mereka ditantang untuk mereka melewati beberapa tantangan, yang tantangan ini adalah bukan tantangan yang biasa-biasa saja, tetapi sebuah tantangan yang memacu adrenalin. Para peserta ditantang untuk mereka menghadapi sebuah tantangan fisik atau tantangan mental yang cukup ekstrim, yang itu bisa memicu rasa takut mereka. Tantangan ekstrim ini seperti misalnya ketinggian, ketakutan akan binatang-binatang tertentu, atau ketakutan atas makanan menjijikan. Untuk apa? Untuk memenangkan sebuah hadiah uang tunai yang cukup besar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pesan yang ingin disampaikan melalui acara TV ini adalah bahwa manusia, dikatakan bahwa manusia itu sebenarnya bisa mengalahkan ketakutan yang terbesar di dalam dirinya. Manusia bisa memaksakan dirinya sampai titik maksimal untuk dia bisa mengalahkan rasa takut terbesar di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, film ini ingin menyampaikan sebuah pesan. Bahwa sebetulnya tidak ada yang perlu ditakuti di dunia ini, asal kita berani memaksa diri kita untuk kita bisa mengalahkan rasa takut tersebut. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan, apa yang menjadi
challenge atau yang ingin dilakukan oleh acara TV ini, ketika dikatakan bahwa ada rasa takut yang bisa dikalahkan. Sebenarnya sedang dikalahkan di dalam acara TV ini, rasa takut yang ingin dikalahkan oleh para peserta di dalam acara TV ini, itu adalah merupakan hanya salah satu rasa takut yang bisa hadir di dalam kehidupan kita. Ada 3 kategori ketakutan atau rasa takut yang bisa muncul di dalam kehidupan kita sebetulnya. Di dalam acara Fear Factor tadi, ketakutan yang dikalahkan oleh peserta hanyalah berbicara tentang ketakutan praktis yang dialami oleh setiap kita. Ketakutan praktis ini adalah berbicara ketakutan yang berkaitan dengan situasi yang nyata, situasi yang real. Ketakutan yang dipicu karena ada stimulus yang nyata dan real. Ketika kita menemui sebuah binatang yang mungkin binatang itu bisa menyerang kita, kita menjadi takut. Inilah ketakutan yang sifatnya praktis. Atau ketika kita menemukan sesuatu yang membahayakan diri kita, kita menjadi takut. Itu adalah ketakutan yang sifatnya praktis. Tapi ada 2 ketakutan yang lain yang sebetulnya di dalam acara TV ini, reality show ini sebetulnya tidak akomodir itu, Bapak Ibu. Itu ada 2 ketakutan yang muncul, yang bisa muncul, 2 kategori ketakutan yang bisa muncul dalam kehidupan manusia. Itu yang pertama adalah, yang kedua adalah berkaitan dengan ketakutan emosional. Ketakutan ini adalah ketakutan yang muncul dari perasaan dan hubungan. Ketakutan ini muncul karena kebutuhan manusia untuk dicintai dan dikasihi. Dan ketakutan ini biasanya muncul ketika ada orang-orang yang merasa bahwa aku takut bahwa diriku gak bisa diterima di dalam sebuah kelompok tertentu. Aku takut bahwa diriku gak bisa diterima di dalam sebuah komunitas tertentu. Atau ada istilah ketika orang mengatakan FOMO, fear out of missing out gitu ya. Kita takut ketika kita kehilangan tren, kita gak bisa mengikuti tren. Sehingga kita harus ngikutin tren supaya kita bisa diterima oleh kelompok atau zaman tertentu. Itu ketakutan yang kedua, Bapak Ibu. Tapi ada ketakutan yang ketiga, ketakutan yang bersifat eksistensial. Ini adalah ketakutan yang paling dalam karena ketakutan ini menyentuh inti dari keberadaan hidup manusia. Dan ketakutan ini mungkin jarang terekspos dan mungkin baru muncul ketika ada sebuah ketakutan atau ada sesuatu yang mengancam yang berkaitan dengan kematian. Ketika kita mempertanyakan sebetulnya untuk apa sih hidup ini kalau akhirnya saya hanya harus mati dan meninggalkan dunia ini. Atau ketika kita melihat ada sesuatu yang menakutkan yang membuat kita bisa kehilangan akan hidup kita, makna hidup kita. Contoh ketika pandemi COVID. Yang membuat kita takut dengan pandemi COVID itu mungkin bukan hanya sekedar virus itu yang bisa membuat kita mati. Tetapi pertanyaannya adalah ketika kita mengalami pandemi COVID itu. Seolah-olah kita bertanya, dunia mau jadi apa? Dunia itu udah gak memiliki arti apa-apa lagi. Dunia menjadi meaningless karena kita harus di rumah terus gak ngapa-ngapain. Sampai berapa lama harta yang sudah aku kumpulkan bisa untuk bertahan hidup menghadapi pandemi COVID ini. Bahkan beberapa orang mengatakan sebentar lagi kiamat dari pandemi COVID ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa melalui itu semua. Ketakutan eksistensial, ketakutan yang berkaitan dengan keberadaan diri kita, inti dari keberadaan diri kita. Dan Bapak Ibu kembali kepada kisah Natal ini, kisah gembala ini. Kita juga melihat bahwa ada sebuah ketakutan yang cukup besar yang dialami oleh gembala. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 ada sebuah ketakutan yang cukup besar yang dihadapi oleh para gembala ketika gembala ini bertemu dengan malaikat. Bapak Ibu di dalam bahasa aslinya untuk kata mereka sangat ketakutan yang ada di ayat yang ke-9, sebetulnya Lukas memakai kalimat demikian. Saya terjemahkan dalam bahasa aslinya menuju ke bahasa Indonesia. Sebetulnya kalimat yang tepat adalah mereka ketakutan dengan takut yang amat besar. Jadi kata takut itu muncul 2 kali, yaitu muncul dipakai untuk menjadi kata kerja dan yang kedua adalah menjadi kata benda untuk menjelaskan kata kerja dari rasa takut itu. Jadi mereka ketakutan dengan takut yang amat besar. Fear with great fear. Ketakutan yang sangat besar. Kalimat ini kenapa dipilih oleh Lukas? Karena Lukas seolah ingin menunjukkan ada sebuah rasa takut yang amat besar ketika para gembala ini bertemu dengan sosok ilahi, sosok malaikat itu. Dan saya yakin apa yang dialami oleh para gembala itu, mereka pada saat itu ketika mereka bertemu dengan malaikat, mereka mengalami ketiga kategori ketakutan itu secara bersamaan, pada waktu bersamaan. Jadi kehadiran kemuliaan Allah yaitu melalui malaikat itu menghadirkan ketakutan yang praktis. Kenapa? Karena baru kali ini mereka melihat sosok yang ilahi itu.
Mereka baru pernah pertama kali mereka melihat malaikat. Mungkin mereka pernah dengar, mereka sering membaca mungkin bahwa ada para malaikat yang pernah menjumpai bapak-bapak leluhur mereka. Tapi baru kali ini mereka melihat malaikat itu seperti apa. Ada ketakutan secara praktis melihat sesuatu sosok yang begitu luar biasa yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. Lalu yang kedua ada ketakutan emosional. Karena apa? Karena pada saat itu mereka tahu kemuliaan dari para malaikat itu membuat mereka menjadi tahu, menerangi diri mereka yang gelap. Bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak. Mereka menjadi merasa terasing. Mereka menjadi merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Karena sosok ilahi itu dengan terang kemuliaannya membukakan keberdosaan mereka. Membuat mereka tidak lagi layak berdiri di hadapan sosok yang ilahi itu. Dan kehadiran sosok malaikat ini juga mendatangkan atau menghadirkan ketakutan eksistensial bagi para gembala. Karena pada saat mereka berjumpa dengan malaikat itu, mereka sadar kematian menjadi hal yang paling mungkin. Kematian menjadi hal yang paling dekat dengan mereka. Karena saya yakin mereka pernah mendengar bahwa ketika ada orang-orang atau para bapak leluhur mereka mendengar dari cerita para bapak leluhur mereka, bahwa ketika ada sosok yang berjumpa, ketika manusia berjumpa dengan sosok yang ilahi ini, ada resiko mereka bisa menemui kematian. Di tengah-tengah ketakutan yang begitu besar yang meliputi para gembala itu, kita lihat di ayat yang ke-10. Lukas mencatat apa yang menjadi respon dari malaikat tersebut. Malaikat tersebut mengatakan kepada para gembala itu, di ayat yang ke-10, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Kehadiran malaikat pada saat itu dengan pesan yang dibawa di ayat yang ke-10 mau menunjukkan bahwa malaikat pada saat itu atau sosok ilahi itu hadir bukan untuk membawa sebuah berita penghakiman, tetapi membawa sebuah berita sukacita besar, great joy. Menarik ketika Lukas membandingkan dua hal ini. Ada ketakutan yang besar, tapi para malaikat itu datang kepada para gembala ini untuk memberikan sebuah berita yang menghadirkan sukacita yang besar di dalam kehidupan mereka. Berita apa yang dibawa oleh para malaikat ini sehingga itu bisa mendatangkan sebuah sukacita yang besar bagi para gembala yang saat itu sedang mengalami sebuah ketakutan yang begitu besar. Kita melihat di dalam ayat yang ke-11, berita yang dibawa atau yang disampaikan oleh para malaikat itu dikatakan demikian, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu, berita ini, berita tentang kelahiran Yesus yang adalah anak Allah, itu menjadi sebuah berita yang menghadirkan sukacita yang besar. Karena setidaknya berita ini menghilangkan dua kategori ketakutan manusia, yaitu ketakutan secara emosional dan ketakutan eksistensial. Kalau bicara tentang yang pertama berkaitan dengan ketakutan emosional, ketika saya mempersiapkan bagian ini, ketika saya membaca bagian ini, ketika dikatakan di sini, hari ini telah lahir bagimu. Ini sebuah kalimat yang sangat personal sekali Bapak Ibu. Ketika dikatakan di sini, hari ini telah lahir bagimu. Ini sebuah kata yang begitu personal. Dikatakan hari ini bukan lahir bagi kamu semua, bukan. Memang akhirnya ketika kata bagimu ini bersifat personal, gitu ya. Singular begitu, tetapi itu pasti berlaku untuk semua orang gitu. Tetapi kalimat yang dipilih adalah menggunakan kata yang begitu personal, bagimu. Bahwa di sini dari pesan ini kita jelas sekali melihat bahwa Allah ketika memberikan Yesus atau Yesus yang sebagai anak Allah itu mau datang ke dalam dunia, mau lahir ke dalam dunia untuk siapa? Untuk saya. Untuk diri saya, untuk diri para gembala pada saat itu. Sebuah berita yang luar biasa bahwa hal ini memberikan sebuah rasa damai dan sukacita. Kenapa? Karena kita melihat ketika dikatakan ada Allah yang mau lahir untuk kamu. Ada Allah yang peduli kepada saya. Ada Allah yang memperhatikan saya. Ada Allah yang mau memberikan yang terbaik kepada diri saya. Allah mau berinkarnasi menjadi sama dengan diriku yang terbatas ini, yang begitu hina ini. Dan bagi para gembala Bapak Ibu, bagi para gembala yang pada saat itu adalah kumpulan manusia, kumpulan orang yang tidak dianggap oleh orang-orang di luar sana.
Jadi orang yang bukan lagi kelas nomor 2 tetapi kelas yang nomor sekian. Ketika mereka mendengar berita ini dikatakan telah lahir bagimu. Itu adalah sebuah berita yang mendatangkan sebuah sukacita yang besar. Karena masih ada sosok pribadi yang peduli dengan mereka. Yang menganggap kehadiran mereka, keberadaan mereka. Dan bahkan sosok ini bukan sembarang sosok atau pribadi ini bukan sembarang pribadi. Tetapi dia adalah Allah yang begitu luar biasa. Ada Allah yang peduli kepada kita. Dan itu menghilangkan ketakutan emosional dari manusia atau dari para gembala pada saat itu. Mereka merasa dikasihi. Mereka merasa ada yang peduli kepada mereka. Lalu yang berikutnya, yang kedua, kelahiran Yesus juga mendatangkan sukacita besar karena kelahiran Yesus menghilangkan ketakutan eksistensial manusia. Kelahiran Yesus menjadi sebuah jawaban dan jalan keluar terbesar bagi ketakutan manusia, yaitu kematian kekal karena dosa. Dikatakan di situ, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi kelahiran Yesus jelas untuk apa? Untuk hadir sebagai juru selamat umat manusia. Juru selamat bagi kita, bagi para gembala pada saat itu yang mendengar berita. Jadi dari berita ini jelas sekali bahwa kelahiran Yesus sebagai juru selamat menunjukkan bahwa Yesuslah ini yang nanti akan menjadi penyelamat manusia dari hukuman kekal karena dosa. Jadi kehadiran Yesus sebagai Allah bukan sekedar untuk menghukum manusia berdosa. Tetapi kehadiran Yesus sebagai Allah di bumi ini untuk memberikan sebuah jalan masuk kepada Allah yang penuh dengan kemuliaan itu. Sebuah berita yang mendatangkan sukacita besar untuk para gembala. Dan tentu saja menghilangkan banyak ketakutan yang cukup besar yang saat itu mungkin sedang meliputi para gembala. Dan ditambah ketika kita melihat di dalam ayat yang ke-14. Ketika bala tentara surga bergabung dengan malaikat yang sudah menyampaikan pesan kepada para gembala itu. Di ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalimat ini, pujian ini merupakan sebuah pujian yang memiliki makna teologis yang cukup dalam. Yang mau berbicara atau menjelaskan tentang kenapa sih Yesus itu harus lahir bagi kita umat manusia. Kenapa sih Yesus harus lahir sebagai seorang juru selamat bagi umat manusia? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kelahiran Yesus adalah sebuah jawaban dari permasalahan dosa yang cukup dilematis dari sisi Allah. Ketika saya mengatakan kalimat ini, saya disclaimer terlebih dahulu bahwa Allah tidak pernah dilematis dengan setiap keputusannya. Tapi ini hanya bahasa manusia atau bahasa teologis kita untuk menunjukkan posisi Allah ketika dealing dengan permasalahan dosa ini bukanlah suatu masalah yang mudah. Jadi saya mau mengatakannya begini, dilema yang dialami oleh Allah ketika Allah mau menyelesaikan permasalahan dosa di dalam kehidupan manusia. Jadi ketika manusia berdosa, lalu Allah memiliki sebuah keputusan untuk membebaskan manusia dari hukuman atas dosa. Itu akan memposisikan Allah akan kehilangan rasa keadilannya. Karena ketika Allah mengatakan bahwa Allah sudah memberikan sebuah ketetapan bahwa kalau manusia berdosa, manusia melanggar peraturan, maka manusia itu akan dihukum. Tetapi ketika Allah membiarkan bahwa dosa itu tidak dihukum atau Allah memberikan sebuah pengampunan, oh ya udah nggak usah dihukum. Maka disitulah sisi keadilan Allah menjadi satu hal yang ternodai. Kita merasa bahwa Allah nggak adil. Ada hukuman, tidak dihukum. Sama seperti ketika kita melihat sistem peradilan di Indonesia, bukan? Peraturannya jelas, ada pelanggaran yang cukup jelas, tetapi tidak ada hukuman untuk itu. Dan ada sisi keadilan yang ternodai, keadilan Allah ternodai di bagian itu. Tapi sebaliknya, ketika Allah menegakkan keadilan dengan menghukum manusia, maka damai sejahtera dari manusia menjadi hilang. Dan kemuliaan Allah ternodai karena Allah kehilangan kasih-Nya. Karena Allah tidak punya belas kasihan, karena Allah tidak memberikan pengampunan, Allah tidak memberikan kesempatan lagi kepada manusia. Namun ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus menjadi jawaban atas dilema ini. Yesus yang adalah Allah datang ke dalam dunia untuk menanggung hukuman dosa dan membebaskan manusia dari hukuman dan belenggu dosa. Hal ini membuat keadilan dan kasih Allah tetap ditegakkan. Melalui Yesus Kristus yang hadir dalam dunia, dan Yesus Kristus ini nanti akan mati di atas kayu salib. Hukuman atas dosa tetap dilaksanakan.
Keadilan Allah tetap ditegakkan. Tetapi di saat yang bersamaan, manusia tidak perlu menanggung penghukuman dosa itu sendiri. Dan disitulah kasih Allah dinyatakan. Hukuman atas dosa itu ditanggungkan kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah itu. Kehadiran Yesus di dalam dunia semakin menunjukkan kemuliaan Allah. Mempertontonkan kemuliaan Allah yang semakin nyata. Bahwa di dalam diri Yesus ada kasih Allah dinyatakan. Di dalam diri Yesus nanti pada suatu saat keadilan Allah itu akan ditegakkan. Yaitu ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib menebus dosa setiap umat manusia. Kemuliaan Allah semakin nyata di atas tahtanya yang maha tinggi. Dan sekaligus bukan hanya Allah yang dimuliakan. Tetapi kemuliaan Allah ini juga mendatangkan damai sejahtera bagi umat manusia di bumi. Kemuliaan Allah tidak lagi menjadi kemuliaan yang begitu menakutkan untuk umat manusia. Tapi kemuliaan Allah adalah kemuliaan yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita yang besar bagi umat manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, para gembala pada saat itu mengalami secara langsung sukacita besar ini. Ketika para gembala ini mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat dan mereka pergi menuju ke Bethlehem untuk melihat bayi Yesus. Di ayat yang ke-20 dicatat. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih, sukacita dari gembala ini bukan karena setelah ngecek berita dari malaikat ternyata beritanya benar. Jadi bukan hanya bicara tentang oh betul ada bayi yang dibungkus dengan kain lampin. Oh ternyata betul berita yang disampaikan oleh para malaikat ini betul ada seorang bayi yang baru aja lahir dan ada di dalam palungan. Bukan hanya sekedar itu. Sukacita gembala pada saat itu punya, saya yakin bukan hanya sekedar fact checking happiness. Bukan hanya sekedar ketika mereka melihat fakta, betul faktanya, maka mereka menjadi sukacita bahagia. Tapi sukacita mereka adalah sukacita karena sukacita mereka muncul karena mereka bertemu, mengalami sebuah perjumpaan yang ilahi dengan bayi Yesus itu. Mengalami sebuah perjumpaan yang spiritual, yang ilahi. Kenapa? Ketika mereka melihat bayi Yesus itu, di saat itulah mereka sebetulnya sadar akan berita yang disampaikan tadi, bahwa hari ini telah lahir bagimu. Jadi sebuah berita yang sampai kepada mereka yang membuat mereka sukacita adalah ketika mereka sadar bahwa kehadiran bayi yang ada di dalam palungan ini yang sesuai dengan berita yang disampaikan malaikat itu, di saat itulah mereka sadar bahwa betul Allah sudah mendekat kepada mereka. Allah peduli kepada mereka. Secara harafiah Allah hadir di dalam sosok bayi itu, bayi Yesus itu. Mereka bersukacita bukan karena mereka berhasil mendekati Allah, tetapi karena mereka melihat ketika ada bayi itu, mereka melihat bahwa Allah ternyata datang mendekati mereka. Kebahagiaan mereka, sukacita mereka bukan karena kami menemukan bayi itu, tetapi karena mereka melihat bahwa Allah ternyata benar-benar mendatangi mereka yang hina itu. Jadi sukacita yang besar yang dialami oleh para gembala pada saat itu adalah karena satu kesadaran. Ketika mereka melihat bayi Yesus itu, mereka melihat Allah peduli dengan kita. Allah mengasihi kita. Allah mau memberikan yang terbaik untuk kita. Itulah yang mendatangkan sukacita bagi para gembala. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berita sukacita ini tentu saja bukan hanya mendatangkan sukacita bagi para gembala. Tetapi sebetulnya berita sukacita ini juga mendatangkan sukacita buat semua orang yang ada di dunia ini. Bahwa sebuah fakta, ada Allah yang peduli kepada manusia. Dan ada sebuah fakta bahwa Allah mau mendekat kepada manusia. Itu menjadi sebuah sukacita yang besar yang bisa menghilangkan banyak ketakutan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita tahu ada Yesus yang adalah anak Allah datang ke dalam dunia, peduli terhadap kita dan mau menebus, menanggung dosa kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, memang di dalam kehidupan kita tidak bisa menghilangkan semua ketakutan kita. Apalagi secara khusus bicara tentang ketakutan praktis, ketakutan praktis. Seperti misalnya kita takut ular.
Dengan percaya Tuhan Yesus, belum tentu kita nggak jadi takut ular. Setuju ya Bapak Ibu? Jadi kalau yang kita takut ular, percaya Tuhan Yesus ya tetap kita takut ular. Buat kita yang takut ketinggian, takut ruang yang sempit, itu disebut sebagai fobia. Begitu kita percaya Tuhan Yesus, tentu saja rasa takut itu tidak serta-merta hilang. Ketakutan-ketakutan yang sifatnya faktual, ketakutan-ketakutan yang praktis itu bahkan justru kadangkala dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Karena ini menjadi sebuah alarm yang melindungi kita. Kita perlu ada rasa takut yang sifatnya tentu saja yang praktis ini. Kalau kita nggak punya rasa takut, kita lihat api, kita pegang apinya, gitu ya, kita terbakar. Kalau kita nggak punya rasa takut, kita lihat harimau, kita deketin harimaunya. Kita dimakan sama harimau, karena kita nggak punya rasa takut. Rasa takut itu penting, perlu juga untuk kita bisa memiliki rasa aman. Itu menjadi alarm buat kita. Tetapi yang sering kali menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita adalah justru bukan ketakutan-ketakutan praktis itu yang membebani hidup kita atau yang menjadi pergumulan terbesar di dalam kehidupan kita. Tetapi justru ketakutan-ketakutan yang sering muncul dalam kehidupan kita adalah ketakutan-ketakutan yang eksistensial dan emosional ini. Inilah yang membuat kita semakin berat untuk menjalani kehidupan di dalam dunia. Dan fakta menariknya begini Bapak Ibu. Justru banyak ketakutan-ketakutan yang sifatnya praktis, sebagian besar di-drive atau triggernya itu berasal dari ketakutan emosional dan ketakutan eksistensial yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Ambil contoh, ketika kita merasa takut akan masa depan. Ini ada sebuah ketakutan yang praktis, bahwa wajar kalau kita takut akan masa depan. Sehingga kita melakukan menabung, kita investasi, atau kita menyekolahkan anak kita di sekolah yang terbaik, supaya masa depannya lebih baik. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika ketakutan akan masa depan itu membuat kita tidak lagi menjadi aman dengan kehidupan ini. Kita menjadi khawatir dengan kehidupan ini. Kita menjadi begitu ketakutan terhadap situasi di dunia ini. Apalagi ketika kita melihat berita bencana alam, berita peperangan, berita bahwa ekonomi yang sudah semakin lesu pada saat ini. Sebetulnya semua ketakutan kita yang berlebih akan masa depan ini membuat kita menjadi khawatir, itu tertrigger oleh karena ketakutan eksistensial kita. Apakah kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan sesuatu yang bermakna? Apakah kita ketika di dalam pandemi COVID ini, ketika saya mengalami pandemi COVID ini lalu saya akan mati meninggalkan dunia ini, maka pertanyaan kita tentu saja begini, apakah saya hanya akan mengakhiri hidup saya dengan kematian yang cukup konyol seperti ini, begitu ya? Mati karena virus COVID, di rumah aja dan saya mati nggak bisa bernapas. Itu dipengaruhi oleh karena ketakutan eksistensial kita. Atau ketika kita merasa begitu paranoid atau kita memiliki ketakutan berlebih kehilangan pasangan kita. Ketika kita membaca begitu banyak berita perselingkuhan di media sosial, banyak para artis yang kawin cerai, sehingga kita menjadi begitu posesif terhadap pasangan kita. Tentu saja saya mengatakan seperti di awal, rasa takut kita kehilangan itu ada sesuatu yang wajar. Ketakutan yang praktis, kita kehilangan pasangan kita, rasa takut kehilangan pasangan kita. Tetapi ketika menjadi berlebihan, ketika kita menjadi paranoid dengan pasangan kita, ketika kita pasang tracking lah atas pasangan kita pantau terus keberadaan pasangan kita, itu berawal dari karena adanya ketakutan emosional kita. Karena kita takut, kita tidak dikasih, kita merasa kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Ketika kita terus, mungkin yang para wanita gitu ya, ketika terus mematut diri, membuat diri supaya tetap terus cantik, karena ada satu ketakutan, aku gak bisa menyenangkan pasangan nih. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, ini muncul karena sebuah ketakutan emosional di dalam diri kita ketika kita mengalami sebuah ketakutan yang berlebih. Karena kita ketakutan kita tidak dikasih, kita takut kita merasa kesepian di dalam kehidupan ini. Tetapi hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah berita sukacita buat setiap kita yang mungkin saat ini memiliki begitu banyak ketakutan di dalam kehidupan kita. Ada satu berita bahwa ada Yesus Kristus yang adalah anak Allah datang ke dalam dunia ini. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menghilangkan ketakutan eksistensial dan emosional kita. Buat kita,
orang-orang percaya yang sudah benar-benar menerima berita sukacita ini. Yaitu bahwa ada Kristus yang adalah Allah datang ke dalam dunia ini. Maka seharusnya berita ini semakin terus meneguhkan kita, menguatkan kita. Untuk kita tidak perlu lagi takut merasa kehilangan orang yang kita kasihi. Karena kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Allah yang sempurna. Allah yang sempurna kasih dan kuasanya. Dan Allah yang sempurna itu kasih dan kuasanya tidak akan pernah meninggalkan kita. Pasangan hidup kita mungkin bisa meninggalkan kita. Pasangan hidup kita mungkin tidak mencintai kita lagi. Tapi tetap ingat dan percaya bahwa ada Allah yang tetap terus mengasihi kita. Immanuel, Allah yang terus beserta dengan kita. Atau kita tidak perlu lagi takut akan masa depan kita di tengah situasi dunia yang tidak menentu. Karena kita tahu bahwa Allah menyertai kita. Dan terlebih penting adalah Allah sudah menyediakan sebuah kehidupan yang lebih baik kelak setelah kita meninggalkan dunia ini. Itu menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah sukacita. Bahwa kita memiliki sebuah jaminan tempat tinggal di kekekalan yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagi kita yang sudah menerima berita sukacita ini bahwa Yesus yang adalah Allah itu hadir buat menyelamatkan kita, mari kita terus berusaha memperbesar suara sukacita ini. Kita kecilkan suara dunia yang membawa atau yang lebih banyak membawa berita yang membuat kita takut. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita lebih banyak memperbanyak membaca firman Tuhan. Memperbanyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Memperbanyak waktu di dalam komunitas yang cinta Tuhan. Kita perbesar suara Tuhan supaya berita sukacita itu yang terus menerus kita dengar. Melalui pembacaan firman Tuhan, melalui komunitas yang terus mengingatkan kita bahwa ada Tuhan yang baik ketika kita sedang bergumul, ketika kita sedang berjuang dengan kesulitan kita. Dan kita coba belajar untuk kurangin suara dunia. Kita kurangin dengar berita-berita dunia. Bukannya gak boleh sama sekali ya Bapak Ibu. Boleh dengar tapi udah cukup, gak usah kepengen lebih tahu lebih dalam gitu ya. Kadang-kadang kita udah dengar satu berita, ada kebakaran di sini, kepengen kita lacak terus. Beritanya korbannya gimana, terus beritanya itu yang ngisi terus jadi ketakutan. Kebakaran. Akhirnya takut rumah kita kebakaran. Gitu ya. Cukup tahu ada kebakaran di sana, ya sudah gitu ya. Jadi kurangi dengar berita-berita dunia. Kurangi nonton acara-acara gosip di TV. Gitu ya. Kurangin itu. Atau kurangin kumpul-kumpul sama kelompok yang sukanya gosip. Ini kelompok paling bahaya nih Bang. Beritanya udah gak bener gitu ya. Bikin panas. Jadi udah gak bener bikin panas lagi. Dan bikin kita takut. Kita yang gelisah sendiri. Yang sebarin cerita seneng. Kita yang ketakutan sendirian. Jadi kalau bisa kita jauhin kelompok-kelompok yang demikian. Bukan berarti kita gak boleh jadi berkat buat mereka. Begitu ya. Tetapi kita berusaha untuk mengurangi itu. Memfilter kelompok-kelompok yang sukanya tuh gosip itu. Jadi Bapak Ibu kita gak bisa dengar dua suara yang bersamaan berbunyi kita dengar. Kalau kita bilang, saya mau tetap mau dengar suara Tuhan, tapi masih dengar suara dunia. Gak bisa Bapak Ibu dengar dua suara yang bersamaan. Apalagi dua suara ini adalah dua suara yang beda frekuensi Bapak Ibu. Satunya kan adalah suara Tuhan itu berita yang mendatangkan sukacita. Sementara berita dari dunia ini kebanyakan adalah berita yang mendatangkan ketakutan. Itu gak bisa nyambung Bapak Ibu. Kita harus pilih salah satu. Kita mau besarin yang mana dan kecilin yang mana. Tapi saat ini Bapak Ibu buat kita semua yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus hadir buat kehidupan kita, lahir bagi kita dan mau mati buat kita. Yuk kita belajar untuk perbesar suara Tuhan itu. Semakin rajin baca firman Tuhan. Semakin rajin berkumpul di dalam perkumpulan-perkumpulan komunitas yang sehat. Dan kurangi untuk kita dengar berita-berita yang gak baik itu. Namun saat ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang masih belum sungguh-sungguh menerima berita sukacita ini, bahwa Yesus Kristus sudah lahir ke dalam dunia untuk setiap kita. Atau Bapak Ibu yang masih meragukan dan bimbang, bahwa apakah betul ada Allah yang hadir di dalam dunia, di dalam pribadi Yesus Kristus. Maka saya mengatakan bahwa inilah saatnya untuk Bapak Ibu saat ini menentukan pilihan, untuk menerima kabar sukacita ini. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam Yesus ada sebuah kepastian. Bahwa manusia tidak perlu lagi bersusah payah. Manusia gak perlu lagi galau, gak perlu lagi takut. Apakah saya sudah mendapat surga? Apakah saya sudah mendapat keselamatan itu? Karena saya mau katakan ketika Yesus Kristus hadir ke dalam dunia ini, lahir sebagai seorang bayi yang lahir di dalam palungan itu. Ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, disitulah Allah sudah datang buat kita. Keselamatan itu sudah diberikan buat kita. Surga itu sudah ada di dalam diri kita.
Kita tidak perlu lagi ragu, tidak perlu lagi bimbang dengan keselamatan kita. Kita tidak perlu lagi ragu dan bimbang atas surga itu apakah sudah saya peroleh atau belum. Apakah tindakan saya, perbuatan saya sudah cukup layak membawa saya kepada keselamatan itu. Apakah setiap perbuatan baik saya, setiap tindakan keagamawian saya sudah cukup untuk membawa saya menghadap kepada Allah. Saat ini saya mau beritakan satu kabar sukacita ini. Bahwa Yesus datang ke dalam dunia. Disitulah surga dan keselamatan itu sudah datang kepada setiap kita. Bagian kita adalah menyambutnya, menerimanya. Supaya sukacita di dalam kehidupan kita tetap terus hadir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kekristenan bukanlah tentang agama. Kekristenan bukanlah sebuah pedoman moral dan petunjuk untuk hidup baik. Tetapi kekristenan adalah tentang Yesus. Yesus yang merupakan wujud nyata kehadiran dan kasih Allah kepada manusia. Allah mengasihi manusia dan Allah mau hadir dalam kehidupan manusia. Dan Allah juga mau membawa manusia ke dalam kehidupan yang penuh kemuliaan dan damai sejahtera. Oleh karena itulah Allah mengutus Yesus buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kehadiran Yesus membawa turun damai sejahtera dari surga ke bumi bagi manusia yang mau menyambutnya. Dan biarlah Natal kali ini kita bisa merasakan sukacita itu. Karena kita sudah mendengar dan kita sudah melihat bahwa kasih Allah itu nyata. Yaitu melalui kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia untuk setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa melalui berita firman Tuhan hari ini, kami kembali diingatkan bahwa ada Allah yang peduli dengan kami manusia yang berdosa ini. Bahwa Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu kudus, Allah yang begitu kasih, Allah yang begitu berkuasa itu peduli dengan kami manusia. Sehingga Allah sudah mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia ini. Dan biarlah berita sukacita ini tetap terus ada, tetap terus menyala di dalam hati kami. Sehingga kehidupan kami dipenuhi dengan sukacita yang berasal dari berita kabar baik ini. Tuhan yang tolong ketika kami mungkin saat ini begitu sedang mengalami banyak ketakutan di dalam hidup kami. Kami mau berdoa biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong kami menghilangkan semua ketakutan itu dan menghadirkan sukacita di dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh tetap terus merasakan bahwa Tuhan itu baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.